Hai, selamat datang kembali di channel ini, Kadiko. Di video kali ini, Kadiko akan mencoba menceritakan sebuah film berjudul Profile keluaran tahun 2018. Film ini berdasarkan kejadian nyata dan merupakan adaptasi dari sebuah buku berjudul In the Skin of Jihadis karya dari salah seorang jurnalis asal Perancis. Profile akan bercerita mengenai seorang jurnalis wanita bernama Amy Whittaker yang menyamar menjadi seorang mualaf untuk bisa mendekati seorang mujahidin kelompok terorisme ISIS. Amy melakukan penyamaran menjadi wanita mualaf dengan membuat sebuah fake account di Facebooknya, yang mana itu mengantarkannya menjadi lebih dekat dengan seorang rekruter kelompok ISIS bernama Bilal. Amy rutin melakukan dating online bersama Bilal selama 1 bulan, di mana niat awal Amy hanya untuk menggali informasi mengenai bagaimana kelompok ISIS banyak memasukkan wanita muda Eropa ke Suriah, dan akhirnya malah berakibat Amy menjadi jatuh cinta dengan Bilal. Bahkan Amy sampai melakukan pernikahan virtual dengan Bilal. Oke teman-teman, karena film ini hanya akan berfokus kepada desktop atau layar laptop dari Amy, jadi saran Kadiko untuk kalian tetap fokus perhatikan layar handphone atau PC kalian, serta dengar penjelasan narasi dari Kadiko dengan seksama. Simetriskan posisi duduk atau tidur kalian senyaman mungkin. Mari kita kupas alur ceritanya. Enjoy the video. Cerita akan berfokus pada tahun 2014, di mana banyak wanita-wanita muda Eropa yang memutuskan pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok terorisme ISIS. Perjalanan mereka dimulai dari sosial media untuk bertemu dengan orang-orang baru dan memutuskan untuk membuat nama mereka sendiri. Begitulah prolog dalam film ini. Kemudian, scene memperlihatkan sebuah layar laptop di mana user internet yaitu Amy yang sedang kebingungan membuat nama profile di fake account Facebooknya. Beberapa kali ia mulai menulis dan menghapusnya lagi. Lalu muncul notif lagu berjudul Where is Melody, dan akhirnya dia menemukan nama yang pas untuk dirinya sendiri, yaitu Melody Nelson. Amy langsung melengkapi data diri dan segera mendaftarkan akun Facebooknya. Kemudian mencoba mengupload foto profilnya sendiri dengan berselfie, tetapi kemudian menghapusnya lagi dan memilih foto di folder laptopnya dan tidak menemukan foto yang cocok juga. Lalu akhirnya dia browsing di internet dengan mode penyamaran, mencari wanita berpakaian cadar, dan akhirnya menemukan sebuah foto vektor wanita berjilbab. Mendownloadnya lalu mengunggahnya untuk dijadikan foto profile. Kemudian dia mulai mengisi semua detail data diri lagi di akun Facebooknya dan mulai menyelesaikannya. Amy juga menambahkan pertemanannya ke orang-orang Timur Tengah. Amy juga membagikan postingan video mengenai terorisme dari beberapa akun yang ia ikuti. Setelah itu dia ditelepon oleh kepala editornya, yaitu Vic, untuk segera bisa mendapatkan informasi mengenai rekrutmen ISIS. Lalu pacarnya yaitu Matt juga menelpon dirinya untuk memberitahukan kepada Amy bahwa ia sudah mempersiapkan rumah untuk bisa ditinggali bersama. Nah, ini dia nongol juga dengan jelas si Amy. Kali ini Amy berdebat dengan pacarnya karena rumah pilihan sang pacar tidak sesuai dengan keinginan Amy. Saat berdebat dengan sang pacar, Amy mendapatkan inbox oleh seseorang dengan nama Abu Bilal Al-Britani karena Amy baru saja membagikan video unggahan dari akun tersebut. Ya, akun Facebook tersebut adalah Bilal. Amy langsung stalking akun profil tersebut sampai ke akar-akarnya dan mencari tahu namanya di sebuah website internet. Dan akhirnya Amy tahu bahwa Bilal adalah seorang rekruter ISIS. Amy lalu mengakhiri obrolannya dengan Matt dan mulai membalas chat dari Bilal, berkenalan sebagai Melody Nelson dan mengaku sebagai seorang mualaf baru. Lalu Bilal memberikan ID Skype-nya kepada Amy. Setelah itu semua,
Amy lalu men-screenshot percakapannya dengan Bilal dan mulai membuat sebuah folder jurnal antara ia dengan seorang rekruter ISIS untuk dijadikannya sebagai bukti informasi selama ia berinteraksi dengan Bilal di internet. Lalu, Amy mengirimkan file tersebut kepada Vic. Lalu, Vic menghubungi Amy untuk tetap memberitahukan kepada dirinya agar Amy terus bisa berkomunikasi dengan rekruter ISIS. Dan ia akan segera menyiapkan tim IT jika Amy membuat obrolan video dengan Bilal. Amy mulai mempersiapkan diri untuk terlihat meyakinkan Bilal bahwa ia seorang wanita mualaf muda. Pertama, ia mulai mencari sebuah video tutorial di YouTube. Bagaimana cara untuk terlihat tampil lebih muda, cara untuk memakai hijab, bahkan mencoba menonton dan mencatat poin-poin penting mengenai video alasan orang-orang memilih untuk menjadi mualaf. Tibalah hari H di mana Amy akan FaceTime pertama kali dengan Bilal. Namun sebelum itu, dia ditelepon oleh Lou Kabir, yaitu tim IT suruhan Vic, untuk memantau Amy dan mengarahkannya agar mempersiapkan akun fake Skype yang akan dipakainya untuk FaceTime nanti. Lou menyuruhnya untuk share screen saat Amy sedang melakukan video call dengan Bilal, dan segeralah Bilal menelpon Amy. Akhirnya mereka FaceTime pertama kali. Bilal yang sedang berada di sebuah konvoi teroris di kota menunjukkan keindahan kepada Melody atau Amy. Bahwa Suriah tidak seperti yang diberitakan oleh para media. Menurut versi mereka yang menyebutkan terjadi banyak peperangan dengan teroris di sini. Padahal di Suriah para mujahidin sedang memerangi kekafiran. Begitulah Bilal memberitahukan kepada Amy mengenai kondisi Suriah sebenarnya. Mereka lumayan lama mengobrol dan Amy memberitahukan kepada Bilal bahwa ia sangat menyukai senjata yang dipegang oleh Bilal. Bilal pun mengajari Amy untuk mengeja senjata ini. Kalash. Ne. Ne. Kov. Kov. Kalashnikov. Dan Bilal mulai mengajak Melody untuk datang ke Suriah secepatnya. Melody mencoba pura-pura untuk memikirkan hal itu agar ia bisa datang ke sana. Dan setelah itu Bilal menutup teleponnya. Di hari keduanya akan FaceTime dengan Bilal, Lou sedang mengalami masalah karena ia belum sampai ke kantor karena mobilnya mogok. Amy pun panik karena tidak ada yang mengawasinya dan takut jika ia melakukannya sendirian. Tetapi Lou menyuruhnya untuk tetap tenang dan tetap seperti biasa agar bisa FaceTime dengan Bilal dan merekamnya. Lou juga mengirimkan software untuk Amy download agar ia tetap bisa memantaunya. Amy dan Bilal kembali melakukan FaceTime. Di percakapan kedua kali ini, Amy ingin mengorek lagi informasi mengenai perekrutan. Tetapi Bilal tidak ingin membicarakan hal itu sebelum Amy datang ke sini. Bilal juga memberikan rayuan maut jika ia datang ke Suriah. Bilal akan menikahi Amy. Amy pun juga seperti ular. Ia juga menanggapi perkataan Bilal seperti memujinya tampan. Kagum dengan sosoknya yang pemberani karena memutuskan untuk berjihad dan juga menyanjung Bilal yang sangat menyukai kucing. Amy juga mematikan teleponnya dengan Lou agar inisiatifnya ini tidak ditentang oleh orang-orang dari instansinya. Bilal memberikan rayuan maut lagi kepada Amy yang membuatnya menjadi tersipu malu karena Bilal memintanya sekali lagi untuk membuat langkah lebih jauh, yaitu datang ke Suriah dan menikahinya, di mana Amy di sana akan diperlakukan seperti seorang ratu. Perkataan Bilal ini membuat Amy mematikan teleponnya karena merasa kaget. Tetapi dari scene ini kita bisa lihat bahwa Amy sebenarnya malu-malu tapi mau. Bilal pun kembali menelponnya lagi dan menanyakan hal itu kembali kepada Amy. Amy bingung dan menjawab akan memikirkan hal tersebut, dan yang pasti ia telah memberi harapan kepada Bilal bahwa ia akan datang. Lalu tiba-tiba serangan datang di Suriah. Bilal meminta izin untuk menutup telepon karena akan segera bertugas. Sampailah pada hari-hari di mana Amy dan Bilal intens melakukan chatting dan video call. Mulai dari duet memasak bersama
Bahkan sampai Bilal memberikan home tour virtual kepada Amy bahwa Bilal baru saja membeli rumah yang nantinya bakal mereka tinggali bersama jika Amy sudah di sini, dan mengandai-andai akan mempunyai banyak anak apabila mereka telah sah bersuami istri. Amy juga sering memperlihatkan rekamannya saat ia dan Bilal sedang melakukan video call bersama kepada Katie, yaitu saudaranya. Ketika Amy sedang curhat kepada Katie, tiba-tiba Bilal menelpon. Amy pun segera menutup telepon dengan saudaranya itu untuk bisa mengobrol dengan Bilal. Di obrolan kali ini, Amy semakin bergairah dan berbunga-bunga karena sudah kepincut dengan Bilal, dan dia memutuskan ingin datang ke Suriah. Amy melakukan percakapan ini di luar pemantauan dari Lou dan juga Vic. Tetapi Amy juga masih dalam kesadaran, walaupun ia kini sungguh mempunyai perasaan kepada Bilal. Ia juga harus tetap berpegang teguh kepada integritasnya sebagai seorang jurnalis, di mana dalam tugas ini ia harus memisahkan perasaannya sendiri dan tugasnya untuk mencari tahu tentang informasi bagaimana ia bisa mendapatkan akses untuk bisa masuk ke Suriah dan bergabung dengan kelompok ISIS. Tetapi di obrolan kali ini, ia masih belum mendapatkan informasi tersebut karena Bilal menceritakan kepada Amy semasa ia hidup di London bahwa ia mempunyai sebuah toko langganan permen dan berteman akrab dengan si pemilik toko tersebut. Saat di London, dirinya dulu hidup menyedihkan. Selain pernah terlibat perkelahian dengan seseorang, kakaknya yang membantunya divonis penjara selama 16 tahun karena membantunya dalam perkelahian yang berujung dengan kematian seseorang. Dan setelah kejadian itu semua, ibunya Bilal juga meninggal karena sakit. Atas semua rasa sakit dan ketidakadilan itulah, Bilal memutuskan untuk menjadi mujahidin dan pergi ke Suriah. Lalu Bilal menutup teleponnya. Setelah mendengar kisah sedih Bilal, Amy ingin mengakui semuanya bahwa ia ingin meminta maaf telah membohongi dirinya selama ini. Dan dia ingin memberitahu bahwa ia sebenarnya adalah seorang jurnalis. Tetapi sebelum Amy mengirim chat tersebut kepada Bilal, Amy tersadar kembali akan integritasnya sebagai seorang jurnalis, lalu mengurungkan niatnya untuk mengakui identitas aslinya kepada Bilal. Lalu pada hari ke-19, mereka kembali mengobrol lewat Skype. Ketika itu Bilal memperlihatkan aktivitasnya kepada Melody bahwa ia sedang bermain bola bersama teman-temannya. Rekan-rekannya pun menyuruh untuk merekam Bilal agar Amy bisa melihat kehebatan Bilal dalam bermain sepak bola, dan tentunya hal ini bisa membuat Amy bisa lebih menyukainya lagi. Lalu pada hari ke-22, Amy menelpon Vic di sebuah toko permen di mana toko itu menjadi toko langganan Bilal saat ia masih di London. Amy menceritakan ini kepada Vic. Tetapi yang terjadi, Vic malah terheran-heran karena melihat Amy memakai jilbab di tempat umum, yang menurut Vic itu bisa mengakibatkan bahaya bagi Amy. Amy pun tak peduli dan menceritakan jika ia dan Bilal kini semakin dekat. Vic tidak peduli dan meminta Amy untuk mengakhiri semua ini karena menurut Vic, Amy telah terkena doktrin oleh Bilal. Vic sekali lagi menyuruh Amy untuk menyudahi penyamaran ini karena dirasa Amy sudah kelewat batas. Vic lalu mematikan teleponnya dan Bilal kemudian menelpon Amy. Ketika itu Amy menyiapkan kejutan kecil kepada Bilal bahwa ia sedang berada di toko permen langganannya serta menemui sahabatnya di sini. Lalu Amy bilang kepada Bilal bahwa ia sudah siap untuk berhijrah dan akan pergi ke Suriah. Dan ia lalu menanyakan mengenai rute yang harus ia lakukan pertama kali untuk mencapai Suriah kepada Bilal. Bilal pun menjawab, pertama Amy harus pergi ke Amsterdam. Sampainya di sana, ia harus mematikan teleponnya. Dan naas, ketika Bilal sedang mencoba menjelaskan kepada Amy, tiba-tiba ledakan terjadi. Dan Bilal terkena ledakan tersebut. Karena hal itu membuat kaget Amy. Amy pun langsung menangis sembari berteriak di toko tersebut karena menyaksikan Bilal tewas. Amy lalu mencoba menghubungi Vic ketika ia masih menangis. Ia memberitahu semuanya bahwa Bilal telah tewas. Tetapi Vic meminta ia untuk segera mengirim video rekaman saat ia sedang video call dengan Bilal. Tetapi Amy menolaknya karena merasa telah bersalah atas kematian Bilal. Di hari ke-26 jurnalnya, sudah 4 hari Amy tidak melakukan kontak dengan Bilal. Amy pun merasa kesepian. Matt juga menelpon Amy untuk mengajaknya pergi menonton bioskop. Namun Amy menolak ajakan Matt
dengan beralasan ia masih banyak kerjaan. Matt juga menanyakan mengenai status Facebook yang dibuat olehnya di akun Facebook aslinya, yang mengucapkan perpisahan kepada pasangannya yaitu Bilal. Amy pun langsung menghapus status tersebut karena ia tidak sadar menulis itu di Facebook aslinya. Karena Amy tahu jika hal ini bakal dibahas terus oleh Matt dan malah membuatnya bertengkar, akhirnya ia mengiyakan ajakan Matt untuk pergi menonton dan memintanya untuk menjemputnya pada malam hari ini. Setelah itu semua, Amy mencoba mengirimkan sebuah rekaman saat Bilal tewas kepada Vic. Namun sebelum transfer tersebut berhasil, tiba-tiba Bilal menelpon Amy. Amy membatalkan file tersebut dan langsung mengangkat telepon dari Bilal. Namun apa yang terlihat? Kali ini Bilal sudah terkapar di lantai tak sadarkan diri. Lalu tiba-tiba saat rekan Bilal mendekatkan kamera ke wajahnya, Bilal pun bangun dan mengagetkan Amy. Amy pun kaget dan marah kepada Bilal lalu mematikan teleponnya. Bilal mencoba menghubungi Amy kembali. Amy yang masih sangat kaget dan bingung terlihat lebih kaget lagi ketika Bilal ingin menikahinya secara online. Amy yang terus-terusan dirayu oleh Bilal menyuruh Bilal untuk berhenti memaksanya. Tetapi Bilal memberitahu kepada Amy bahwa pernikahan online ini akan terlihat sederhana karena Amy hanya cukup mengucapkan qabil. Setelah dirayu dengan kata-kata romantisasi, akhirnya Amy mengucapkan qabil juga. Lalu Bilal memanggil kedua rekannya yang menjadi saksi pernikahannya, lalu membacakan doa untuk akad pernikahannya. Dan sahlah pernikahan mereka berdua ketika Amy mengucapkan qabil. Inshallah, you're really mine now. You're really my wife now. Sungguh benar-benar pernikahan yang membagongkan ya teman-teman. Setelah itu Bilal menembakkan senjata miliknya ke udara saat malam hari dan membentuk sebuah love sebagai bentuk kebahagiaannya. Profil Facebook Melody Nelson pun ditandai menikah dengan Abu Bilal Al-Britani. Setelah itu Amy pun mulai menanyakan kepada Bilal apa kelanjutan rute dan langkah-langkahnya jika ia ingin pergi ke Suriah. Setelah mencatat semua poin-poin pentingnya, tiba-tiba anjing Amy berada di belakangnya. Amy pun pura-pura mengusirnya karena Bilal tidak menyukai anjing dan Amy beralasan itu adalah anjing milik tetangganya. Bilal pun mempercayai itu dan lalu menutup teleponnya. Setelah itu Amy mendapatkan telepon dari Matt dan bertengkar karena Matt tahu profil fake account pacarnya kini telah menikah dengan seorang teroris. Matt meminta Amy untuk berhenti, tetapi Amy menjelaskan ini adalah pekerjaannya dan dia harus tetap berbohong untuk tetap bisa mendapatkan informasi. Matt sudah tidak tahan lagi dengan Amy yang selalu ngeyel dengannya. Matt pun lalu segera menutup teleponnya. Besoknya Amy pun pergi ke Amsterdam dan memesan sebuah hotel di sana. Kemudian FaceTime lagi dengan Bilal dan memberitahu bahwa ia sudah sampai di Amsterdam. Lalu Amy pun bertanya kepada Bilal jika ia besok pagi harus terbang ke Turki, di mana Bilal akan menemuinya. Bilal pun menjawab jika ia tidak bisa menemui Amy karena ia sebenarnya tidak bisa keluar Suriah. Amy marah mendengar alasan ini dan menuduh Bilal mengingkari janjinya untuk bisa menjemput Amy. Bilal terlibat pertengkaran dengan Amy dan ia juga membentak Amy karena Amy tidak sekuat seperti wanita Eropa yang lain yang berani datang ke Suriah dengan sendirian. Mendengar hal itu, Amy langsung lemah lembut kembali dan dia juga memperlihatkan seisi kamar hotelnya bahwa ia memang sendirian, serta memberitahunya jika ia terbang dari London ke Amsterdam dengan memperlihatkan tiket yang ia beli untuk meyakinkannya bahwa ia memang datang seorang diri ke sini menuruti perkataan dari sang suami. Bilal lalu menutup teleponnya. Sebelum ia menutup telepon, Bilal memberikan waktu 10 menit kepada Amy untuk kembali menelponnya dan memberikan bukti bahwa ia sudah membeli tiket pesawat untuk pergi ke Turki. Karena sudah merasa cukup sampai di sini saja, Amy memutuskan untuk pulang ke London dan ingin memesan tiket online. Namun sebelum itu, ia meminta Matt untuk menemuinya ketika ia sampai di London. Ketika Amy mencoba menelpon Matt, sialnya yang mengangkat malah seorang wanita. Amy lalu menstalking akun pacarnya dan mendapati ia sedang bersama wanita lain di sebuah pesta. Melihat semua ini membuat Amy menjadi tak terkendali pikirannya.
Ia pun lalu memutuskan untuk memesan tiket pesawat ke Turki saja agar bisa pergi ke Suriah menjadi mujahidin dan bertemu suaminya di sana. Sebelum ia memesan tiket tersebut, Bilal menelponnya kembali. Kali ini ia lupa memakai jilbabnya. Amy mencoba memakai kembali jilbabnya. Namun karena mereka sepasang suami istri, jadi sah saja Bilal memandangnya dan Bilal tidak memarahi Amy. Amy memberitahu Bilal jika ia siap pergi ke Turki. Bilal lalu memberinya sebuah kontak telepon dan menyuruh Amy untuk menelponnya. Ketika Amy menelpon nomor tersebut, orang itu berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Handphone milik Amy mati setelah itu karena baterainya habis. Kemudian ia menggunakan handphone yang satunya untuk menelpon nomor tersebut. Bilal menyuruh Amy untuk mengeraskan suara di teleponnya agar Bilal saja yang berbicara kepada orang tersebut. Setelah percakapan Bilal dengan orang Suriah itu selesai, Amy dan Bilal juga mengakhiri percakapan mereka berdua dengan mengucapkan mencintai satu sama lain. Dan Amy tak sabar untuk bertemu Bilal di sana. Setelah itu, karena Amy penasaran dengan percakapan antara Bilal dengan orang Suriah tersebut yang menggunakan bahasa Arab, dia memutuskan untuk menerjemahkannya sendiri. Tetapi karena kesusahan, ia lalu menelpon Lu untuk meminta menerjemahkannya. Setelah mendengar terjemahan dari Lu, Amy merasa sakit hati karena semua yang dibicarakan oleh Bilal ternyata adalah kebohongan. Dalam percakapannya dengan orang Suriah tersebut, Bilal menyebutkan bahwa Amy adalah gadis ketiga yang ia bawa dalam 1 bulan ini. Dan ia bilang bahwa Amy itu jelek karena mempunyai mata yang coklat dan menjual Amy dengan harga yang murah. Amy yang mendengar ini terlihat tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Setelah semua itu, Amy menyerahkan bukti yang ia kumpulkan kepada Vic untuk mempublishnya. Dan sebelum itu, identitas asli Bilal juga terungkap karena Amy meminta bantuan kepada polisi untuk meneliti latar belakangnya. Karena kakak dari Bilal masih di dalam penjara di kota London. Dan ternyata Bilal di Suriah telah mempunyai 3 orang istri dan sekarang bertambah menjadi 4 orang istri, yaitu Amy yang menjadi istri virtual dari Bilal. Setelah itu, saat Amy sedang telepon dengan Vic, tiba-tiba HP-nya ditelepon oleh Bilal. Vic heran kenapa ia bisa tahu nomor asli dari Amy. Ya, karena Amy pernah menelpon Bilal dengan nomor aslinya saat Bilal mengobrol dengan orang Suriah melalui nomor asli milik Amy. Ia mengancam Amy karena telah mempermainkannya. Dan di Facebook, Bilal mengirimkan sebuah video. Jika Amy mempublish apapun informasi mengenai ISIS, video ini akan tersebar di seluruh penjuru dunia untuk menghalalkan membunuh Amy. Karena ia telah mempermainkan agama Islam dengan menyamar sebagai mualaf dan menodai kesucian agama ini. Amy yang melihat video ini menjadi semakin ketakutan karena nyawanya sedang dalam bahaya. Nama asli serta tempat tinggalnya pun kini sudah diketahui oleh kelompok teroris. Jika ia memilih untuk menyebarkan informasi mengenai ISIS, maka mulai hari ini ia akan diburu oleh para teroris. Vic menyuruh Amy untuk melaporkan ke polisi dan segera mengganti alamatnya. Vic pun lalu menutup teleponnya. Setelah itu, Amy memberitahu Vic bahwa ia akan memutuskan untuk kelanjutan hidupnya, yaitu memilih untuk mempublish informasi mengenai ISIS. Vic memperingatkan Amy jika ia menyebarkan informasi ini, para teroris akan membunuh Amy. Tetapi Amy bilang kepada Vic jika bukan teroris yang akan membunuh dia, melainkan rasa takutnya yang akan membunuhnya. Jadi Amy akan melawan para teroris dan menyebarluaskan informasi mengenai ISIS. Dan film ini ditutup dengan sebuah epilog yang memberitahu jika cerita tersebut dirilis pada Desember tahun 2014. Atas kejadian ini, 6 orang ditangkap karena keterlibatannya dengan jaringan terorisme. Dan sampai saat ini, dirinya juga dilindungi oleh kepolisian. Untuk identitasnya juga telah berganti demi keselamatan nyawanya serta orang-orang terdekatnya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja yang bisa disampaikan dari Kak Diko. Kurang lebihnya Kak Diko meminta maaf.
Kak Diko sangat menyarankan kepada kalian semua untuk bisa menonton versi aslinya agar rasa deg-degannya menjadi nyata adanya setelah menonton versi aslinya. Kak Diko pamit dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe. Terima kasih, bye-bye.